Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianti Putri Abelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah. Baik, di sini yaitu neraca saldo, di mana PT Nusantara adalah induk perusahaan dan PT Andalas sebagai anak perusahaan pada periode 31 Desember 2016. Selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, di mana 100 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh, di mana jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 250 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta rupiah. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh, di mana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. 5 juta ini berasal dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Yaitu perhitungannya 60 juta dibagi 12 tahun sebagai masa manfaatnya. Yang terakhir yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu 25 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Sebenarnya nilai goodwill ini adalah 100 juta, tetapi mengalami penurunan sebesar 25 juta. Maka jurnal yang dicatat yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 25 juta. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi pada periode 31 Desember 2015. Di sini ada investasi ditambah non pengendalian sama dengan modal saham dan saldo laba, diferensial tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill. Pada rasio di sini yaitu 100%, di mana yaitu adalah akuisisi kepemilikan penuh. Pada modal saham 800 juta berasal dari neraca saldo dan saldo laba 550 juta berasal dari neraca saldo. Tanah 210 juta berasal dari soal, di mana mengalami kenaikan yaitu sebesar 210 juta. Pada bangunan 60 juta dan akumulasi penyusutan yaitu 5 juta, di mana berasal dari diferensial setiap tahunnya yaitu 5 juta. Lalu goodwill ini berasal dari nilai goodwill awal yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu laba bersih, di mana saldo laba 250 juta berasal dari soal, yaitu melaporkan laba bersih 250 juta dan investasi 250 juta. Lalu dividen yaitu sebesar 100 juta berasal dari soal. PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan investasi juga 100 juta. Lalu penyesuaian 20 juta yaitu berasal dari nilai goodwill yang mengalami penurunan 25 juta dikurangi akumulasi penyusutan bagian 5 juta yaitu menghasilkan 20 juta. Lalu di sini menunjukkan saldo 31 Desember 2015 yaitu investasi sebesar 1.735 juta dan modal saham sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 700 juta, tanah sebesar 210 juta dan bangunan mengalami penurunan 60 juta dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta, goodwill sebesar 75 juta. Selanjutnya yaitu jurnal pengeliminasian. Yang pertama mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, di mana jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta berasal dari saldo laba 250 juta lalu mengalami penyesuaian sebesar 20 juta yang menjadikan 230 juta. Pada dividen diumumkan yaitu sebesar 100 juta
dimana berasal dari PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta berasal dari selisih bagian laba atas PT Andalas dan dividen diumumkan. Selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi, di mana saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta berasal dari modal saham, dan saldo laba 550 juta berasal dari saldo laba, dan diferensial berasal dari penjumlahan diferensial itu sendiri. Pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta, yaitu berasal dari jumlah ini. Lalu selanjutnya mengeliminasi pengalokasian diferensial, di mana jurnalnya yaitu tanah 210 juta berasal dari diferensial tanah, dan goodwill 100 juta berasal dari diferensial goodwill nilai awal, dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan berasal dari akumulasi penyusutan bangunan. Pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta berasal dari bangunan, dan diferensial berasal dari jumlah diferensial itu sendiri. Lalu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta pada beban penyusutan sebesar 5 juta, dimana ini berasal dari akumulasi penyusutan bangunan itu sendiri, yaitu sebesar 5 juta. Dan mencatat penurunan nilai goodwill, jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada goodwill 25 juta, yaitu goodwill yang mengalami penurunan sebesar 25 juta dicatat pada penurunan nilai goodwill. Lalu selanjutnya yaitu mengisi kerja kertas konsolidasian, dimana di sini ada neraca saldo dan jurnal eliminasi. Kita akan mengisi jurnal eliminasi, dimana pada bagian debit mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Yang pertama yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, dan pada bagian kredit dividen diumumkan 100 juta rupiah di bagian dividen, dan investasi pada PT Andalas 130 juta di bagian pada investasi pada PT Andalas bagian kredit. Lalu mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu sebesar 800 juta pada saham biasa PT Andalas bagian debit, dan saldo laba 550 juta bagian debit saldo laba awal. Lalu diferensial 255 juta bagian debit, dan pada bagian kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah. Lalu selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Yang pertama yaitu pada bagian debit ada tanah sebesar 210 juta. Lalu ada goodwill sebesar 100 juta. Lalu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yaitu sebesar 5 juta. Lalu pada bagian kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Dan diferensial pada bagian kredit ada 255 juta. Lalu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Pada bagian debit ada akumulasi penyusutan 5 juta, sebesar 5 juta sudah ditambahkan tadi, dan beban penyusutan sebesar 5 juta pada bagian kredit. Lalu penurunan nilai goodwill tadi 25 pada bagian debit, kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada bagian debit bagian goodwill. Lalu pada bagian kredit ada goodwill sebesar 25 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian di mana aktiva dan pasifanya balance, dan jurnal eliminasi balance antara debit dan kreditnya. Lalu untuk laporan posisi keuangan konsolidasian
akan diambil dari kertas kerja konsolidasian, dari kas dan setara kas, sampai pada bagian bawah. Maka pada bagian aset dan liabilitas dan ekuitasnya akan mengalami balance. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.